Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan ke Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam serta sehat. Yang saya hormati kepada Ibu Suryani SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan tentang analisis dan desain pengembangan aplikasi pembelajaran digital multimedia interaktif berbasis sistem operasi Android. Baik, perkenalkan, nama saya Akhila Maratus Ada sebagai moderator dan pemateri yang ketiga, dan ada rekan saya Sylvia pemateri pertama, dan juga ada Elza Alfianti sebagai pemateri yang ketiga. Baik, mari kita mulai presentasi ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Sylvia, kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu tentang pembelajaran berbasis digital media. Nah, penggunaan media pembelajaran dapat membantu anak usia dini lebih mudah memahami informasi yang disampaikan oleh gurunya. Nah, penggunaan media pembelajaran ini merupakan bagian penting dan bahkan tidak dapat terpisahkan dalam proses pembelajaran, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan menurut Nurfalah et. Nah, selanjutnya yaitu tentang karakteristik YouTube Kids sebagai media edukatif interaktif. Nah, menurut Erna Budiarti tahun 2024, YouTube Kids merupakan menyediakan lingkungan belajar visual yang aman dan menarik bagi anak. Konten yang disediakan juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak, bisa dengan kebutuhan pendidikan, terus dapat juga dimanfaatkan oleh orang tua dan guru untuk mendampingi anak dalam pembelajaran informal yang dapat dilakukan di rumah atau di sekolah di lembaganya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sylvia yang telah menyampaikan materi yang pertama. Yang selanjutnya pemateri yang kedua yaitu Elza Alfianti, kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan berikutnya mengenai pengaruh YouTube Kids terhadap literasi anak usia dini. Dari berbagai sumber, YouTube Kids disebut berkontribusi secara positif terhadap perkembangan literasi anak usia dini, khususnya dalam aspek yang pertama, pengenalan huruf dan fonemik. Video yang mengajarkan alfabet dalam bentuk lagu membantu anak-anak mengenali bentuk dan bunyi. Yang kedua, peningkatan kosakata dan pemahaman makna. Video cerita anak yang menggunakan bahasa sederhana membantu anak-anak meningkatkan kosakata mereka. Anak-anak juga belajar memahami makna melalui konteks visual yang disajikan bersama audio. Hal ini sejalan dengan teori Vygotsky mengenai pentingnya interaksi sosial dan media sebagai stimulasi untuk belajar anak usia dini. Yang ketiga, kemampuan menyimak dan menyampaikan kembali. Anak-anak yang secara teratur menonton video edukasi tertentu meningkatkan kemampuan mendengarkan dan menceritakan kisah dengan kata-kata mereka sendiri. Pembahasan berikutnya mengenai pendekatan belajar melalui teknologi dalam pendidikan anak usia dini. Media digital dapat digunakan sebagai alat bantu pembelajaran selama aspek perkembangan anak tetap diperhatikan dan dibimbing secara aktif oleh orang dewasa. Faktor penentu efektivitas aplikasi seperti YouTube Kids dapat menjadi alternatif untuk literasi digital yang konstruktif apabila yang pertama, kontennya disaring dengan selektif, pemutaran video dengan durasi 7-15 menit dengan alur cerita yang sistematis dari awal, tengah, hingga akhir menjadi efektif untuk literasi daripada konten acak. Channel yang dipilih merupakan channel khusus literasi yang menggunakan pendekatan storytelling. Yang kedua, durasi optimal penggunaannya diberikan secara terbatas dan terjadwal, dengan menonton 1-2 jam per hari menunjukkan hasil yang terbaik. Yang ketiga, pendampingan orang tua. Anak yang didampingi orang tua menunjukkan hasil yang lebih tinggi dalam
dalam kemampuannya dibandingkan dengan menonton secara mandiri. Orang tua memberikan ruang diskusi kepada anak setelah menonton, ada interaksi langsung setelah pengalaman menonton video seperti menirukan, menggambar tokoh, atau menjawab pertanyaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri yang kedua. Selanjutnya pemateri yang ketiga yaitu saya sendiri yang akan menjelaskan tentang efektivitas YouTube Kids. Secara umum, penggunaan aplikasi edukatif seperti YouTube Kids efektif secara potensial dalam mendukung kemampuan interaksi dini anak, khususnya dalam aspek motivasi belajar dan minat terhadap huruf dan cerita menikah. Kosakata dan akan menjadi lebih kaya, anak lebih mampu berpartisipasi dalam kegiatan bercerita, anak lebih percaya diri mengekspresikan apa yang ia lihat dan dengar. Namun beberapa sumber juga menggarisbawahi potensi resiko seperti ketergantungan pada layar, distraksi dari konten non-edukatif jika pengawas kurang, dan minimnya aktivitas motorik dan interaksi sosial langsung. Ada juga desain pengembangan aplikasi YouTube Kids. Yang pertama itu ada strategi penyesuaian konten dengan kebutuhan, pemanfaatan fitur YouTube Kids yang ada, terus juga ada integrasi dengan pembelajaran offline atau blended learning. Ada juga kontrol dan kolaborasi orang tua. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, yang materi yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kami juga masih dalam tahap belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.